Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Saya mendengar bahwa pangeran dari dinasti Xiao sedang sakit, tetapi orang ini sepertinya tidak sakit. Pangeran Xiao memang sakit, titik. Kali ini kami membawa dinasti Xiao ke laut dalam untuk mencari monster paus dan menggunakan minyak monster paus untuk mengobati penyakit Pangeran Xiao. Dia tidak menyangka Zantian Dazong, yang telah berada di luar negeri sepanjang tahun, benar-benar mengetahui tentang penyakit Pangeran Xiao. Kamu bilang dia Pangeran Xiao, jadi dia Pangeran Xiao. Apakah ada bukti? Orang tua bungkuk itu sedikit tidak puas. Selama dia bisa yakin bahwa Chen Ping bukanlah Pangeran Xiao, maka dia bisa membalas dendam. Setelah dipermalukan oleh Chen Ping di depan umum, dia harus membayarnya kembali. Kamu ingin melihat buktinya? Chen Ping maju selangkah dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana kami tahu bahwa kamu adalah Pangeran Xiao? Orang tua bungkuk itu mengangguk. Kamu bahkan tidak melihat kebaikanmu sendiri. Apakah kamu pantas untuk melihatnya? Jika kamu ingin melihat buktinya, aku bisa menunjukkannya kepadamu, tapi kamu harus mengalahkanku dulu. Mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Melihat lelaki tua bungkuk itu, katanya, "Kamu." Orang tua bungkuk itu marah dan ingin menyerang Chen Ping. Melihat ini, Mo Qiufeng buru-buru menghentikan lelaki tua bungkuk itu, lalu berkata kepada Chen Ping, "Rekan Tao, kami hanya ingin memastikan, tidak ada yang lain. Faktanya, kami telah memberikan penghormatan kepada Xiao Huangchao sejak lama. Lihat, kamu masih berbicara. Kamu bersikap sopan, aku bisa menunjukkannya kepadamu." Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia melemparkan token di tangannya langsung ke Mo Qiufeng. Ini adalah tanda asli dinasti Xiao, jadi Chen Ping tidak takut melihatnya sama sekali. Setelah Mo Qiufeng mengambil token tersebut, dia menemukan bahwa token tersebut memang asli, dan terdapat tanda unik serta aura dinasti Xiao pada token tersebut. Karena dia dapat memegang token Xiao Huangchao, identitas Chen Ping dapat dikonfirmasi. Orang tua bungkuk itu melihat token itu dan merasa ketakutan. Jika dia baru saja menyerang Chen Ping, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ternyata itu benar-benar Tuan Xiao, kami. Melihat itu adalah tanda asli, Mo Qiufeng mengembalikannya kepada Chen Ping, berencana untuk mengikuti petunjuk Chen Ping dan bersikap sopan. Namun siapa sangka Chen Ping mendapatkan token tersebut dan langsung masuk ke kabin tanpa memperhatikan Mo Qiufeng. Sebagai pangeran dari dinasti Xiao, ia diharapkan memiliki sifat pemarah. Mo Qiufeng merasa sedikit malu saat melihat ini. Master sektemu, karakter Pangeran Xiao seperti ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kata Gu Tianchao, tidak, tentu saja aku tidak akan peduli. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyia-nyiakan waktu Pangeran Xiao. Beraninya Mo Qiufeng peduli, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Kekuatan dinasti Xiao jelas merupakan salah satu yang terbaik di seluruh surga dan dunia manusia. Kecuali beberapa sekte yang telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun, atau kekuatan penguasa domain, tidak ada yang berani memprovokasi dinasti Xiao. Bahkan aliansi penyegel iblis tidak berani memprovokasi siapapun dari dinasti Xiao. Kalau begitu, pemimpin sektemu, bisakah kita pergi sekarang? Gu Tianchao bertanya, tentu saja kamu boleh pergi. Pastikan untuk membawa Pangeran Xiao ke pulau kami untuk duduk dan duduk. Adapun minyak monster paus, kami memilikinya di sekte Santian Dharma. Tidak perlu mencarinya di mana-mana. Mo Qiufeng saat ini, ingin menjilat Chen Ping, jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengan Xiao Huangchao, mereka tidak perlu tinggal di pulau terpencil ini sepanjang tahun. Tidak masalah. Segera, perahu roh perlahan mulai bergerak maju. Mo Qiufeng dan yang lainnya menyaksikan Chen Ping dan perahu roh yang lainnya perlahan menghilang dari pandangan. Master Sekte,
Apakah orang itu benar-benar pangeran dari dinasti Xiao barusan? Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Orang tua bungkuk itu berkata dengan sedikit cemberut setelah melihat Ling Zu pergi. Token itu asli, harus benar, dan dapat dijaga secara pribadi oleh master dari Sekte Liangyi. Identitasnya jelas tidak sederhana, kata Mu Qiufeng. Oke, tidak peduli apakah Huo Yuanting menimbulkan masalah bagi kita atau tidak, sekarang dia telah mendapatkan segel api ilahi, dialah yang paling merepotkan. Zhu Ling mengerutkan kening. Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi dan mengenalinya sebagai pemiliknya. Jika upacara pengangkatan dibuka, maka dia akan menjadi pemimpin sebenarnya dari Sekte Xian. Bahkan jika ayah Zhu Ling muncul, tidak ada cara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah aturan Sekte Xian. Bagaimana kalau kita mencari cara untuk mencuri segel api ilahi? Seorang penatua menyarankan, tidak mungkin, maka Huo Yuanting pasti akan membawanya secara pribadi dan mengirim seseorang untuk menjaganya. Dan Gu Tianchao dari Sekte Liangyi ada di sini. Dia bisa membuat lingkaran sihir untuk melindungi segel api ilahi. Siapa di antara kita yang bisa mematahkan lingkaran sihir itu? Kata Penatua Yu. Mendengar ini, semua orang terdiam. Lagi pula, tidak ada yang memiliki kemampuan itu. Alangkah baiknya jika adik laki-lakiku ada di sini, dia bisa memutus lingkaran sihir. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jika dia memblokir begitu banyak anggota sekte meringis sendirian, dia pasti akan mendapat masalah. Zhu Ling memikirkan Chen Ping. Ketika Chen Ping disebutkan, Penatua Yu juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, Chen Ping menghadapi sekte wajah hantu sendirian untuk membantu mereka melarikan diri. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah sekarang. Setiap orang harus berhati-hati selama 2 hari ini dan berusaha untuk tidak memprovokasi murid dari garis keturunan Huo Yuanting. Zhu Ling memperingatkan semua orang, lalu mereka bubar. 2 hari kemudian, 3 ledakan keras terdengar di langit di atas gerbang Xian. Semua murid Sekte Xian dipanggil ke alun-alun di depan aula utama, dan bahkan murid luar membuat pengecualian dan berkumpul di sini. Setelah pengumuman Penatua Natian, Huo Yuanting mengenakan pakaian bagus, lalu terbang ke tengah alun-alun, memegang segel api ilahi di tangannya, dan melihatnya dengan kegembiraan di wajahnya. Saat ini, Huo Yuanting sangat bersemangat. Setelah menunjukkan segel api ilahi, Huo Yuanting terbang dan duduk di singgasana aula utama. Dari sini, Anda dapat melihat seluruh lapangan Xianmen. Semua murid Sekte Xian berlutut dan beribadah, termasuk Penatua Yu dan yang lainnya. Penatua Tian mengikuti prosedur dan memuji Huo Yuanting, memberitahunya tentang pencapaian Huo Yuanting di Sekte Xian. Penatua Yu dan yang lainnya mengertakkan gigi setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi formasi di atasnya banyak sekali, jadi konon tidak akan mudah hancur oleh badai. Master Sekte, perahu roh Penatua Liu belum ditemukan di sekitar sini. Saya ingin tahu apakah perahu itu benar-benar tersedot ke dalam badai. Orang tua bungkuk itu berkata kepada Mu Qiufeng. Secara logika, itu seharusnya tidak terjadi. Ini bukan pertama kalinya Penatua Liu datang ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan badai, dan bagaimana dia bisa tersedot ke dalamnya? Mu Qiufeng sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang terjadi sedang terjadi. Sekte Guru, lihat cepat, apakah ada mayat di daerah itu? Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Tianzan Dharma berteriak dengan keras. Semua orang melihat ke arah jari murid itu, dan benar saja mereka melihat banyak mayat mengambang di laut, dan ada juga puing-puing perahu roh. Yang terpenting adalah tubuh monster paus itu mengapung di laut. Cepat, pergi ke sana dan lihat. Mu Qiufeng dengan cepat mengarahkan perahu roh untuk melaju. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa mayat di laut adalah Penatua Liu dan yang lainnya, mereka semua terkejut.
Mereka tidak menyangka bahwa lusinan murid sekte pembunuh surga yang dibawa oleh Penatua Liu akan mati. Dan sepertinya pertarungannya sengit. Ada pecahan perahu roh di mana-mana. Terutama mayat monster paus yang mengambang seperti bukit. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah lelaki bungkuk itu penuh dengan keterkejutan. Bawa mereka semua keluar, kata Mu Qiufeng dengan wajah muram dan meminta orang-orang untuk menyelamatkan tubuh Penatua Liu dan yang lainnya. Melihat kematian murid-murid sekte Fazantian, banyak orang tidak dapat menahan diri lagi. Master Sekte, Iblis Paus telah muncul. Tampaknya Penatua Liu telah meminum obat rahasianya. Sekarang Penatua Liu telah mati, dan bahkan Iblis Paus telah mati. Dapat dilihat bahwa pihak lain sangat kuat, dan yang pasti bukan hanya beberapa apoteker. Itu bisa dilakukan, kata lelaki tua bungkuk itu. Ketika Penatua Liu dan yang lainnya meminta bantuan, apakah mereka mengatakan bahwa ada ahli susunan di antara apoteker lainnya? Ya, itu yang kamu katakan. Orang tua bungkuk itu mengangguk. Master Arai, Master Arai. Mu Qiufeng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata Mu Qiufeng membelalak dan ekspresinya menjadi marah. Saya tahu, Sekte Liangyi, itu pasti orang-orang dari Sekte Liangyi. Perahu roh yang mereka kendarai adalah perahu roh Penatua Liu, dan pasti ada seorang apoteker yang bersembunyi di dalamnya kabin. Hanya kelompok orang ini yang dapat menyebabkan kerugian besar pada Penatua Liu dan yang lainnya. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Ada juga yang disebut pangeran dari dinasti Xiao. Orang itu tidak lemah dan bisa sepenuhnya menghadapi Penatua Liu. Kami semua tertipu. Mereka menghentikan saya memasuki kabin untuk diperiksa saat itu, kata lelaki tua bungkuk itu. Rusak. Saya juga memberitahu mereka tentang pulau itu dan meminta mereka pergi ke pulau itu. Tidak banyak orang yang menjaga pulau itu sekarang. Jika orang-orang ini benar-benar pergi ke pulau itu akan merepotkan. Cepat kembali, cepat kembali. Mu Qiufeng bereaksi dan meraung keras. Perahu roh di bawah kakinya dengan cepat berbalik dan menuju pulau. Mu Qiufeng gemetar. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mengundang pihak lain ke pulau. Bukankah ini mengundang serigala ke dalam rumah? Percepat, percepat, kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mendarat di pulau. Teriak Mu Qiufeng. Pada saat ini, di pulau kecil, para murid dari Sekte Heaven Zanqing sedang menjaga Su Tianzuo dan yang lainnya. Apoteker ini akan menjadi budak Tianzan Dazong di masa depan, memurnikan obat untuk mereka tanpa henti setiap hari. Feng Xing, orang tua, selama kami memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Su Tianzuo dikurung di ruang bawah tanah yang gelap, mengutuk Feng Xing. Sekarang setelah Master Sekte dan Tetua Sekte Zantian Fa telah pergi, Feng Xing langsung menjadi pemimpin terbesar di sini. Su Tianzuo dan apoteker lainnya langsung dipenjara. Datang. Faktanya, Feng Xing tahu yang terbaik. Bahkan jika mereka memiliki makanan, minuman, dan keramah tamahan yang enak, Su Tianzuo dan yang lainnya tidak akan bisa tinggal di pulau ini dan memurnikan ramuan untuk Sekte Heaven Zanqing. Untuk mencegah Su Tianzuo dan yang lainnya melarikan diri, Feng Xing memenjarakan mereka semua langsung di penjara bawah tanah. Ada beberapa formasi di sekitar ruang bawah tanah. Bahkan jika tidak ada yang menjaganya, Su Tianzuo dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Presiden Su, apa gunanya memarahi saya sekarang? Sebaiknya Anda menghemat energi. Jika tidak, jika Anda gagal berlatih alkimia atau menyia-nyiakan sumber daya, Anda akan kesakitan. Feng Xing berkata sambil tersenyum dingin. Tuan Feng, saya bisa patuh. Bisakah Anda mengeluarkan saya? Saya berjanji tidak akan melarikan diri. Bao Longxing tahu bahwa jika mereka dikurung, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini hanyalah apoteker, dan tidak ada yang tahu formasinya. Sekarang saya hanya bisa meminta penutupan dan jangan biarkan diri saya terlalu menderita.
Kalian harus tetap di ruang bawah tanah dan menunggu dengan sabar. Setelah apoteker yang tersisa dan mayat Chen Ping ditemukan, kalian akan mulai bekerja. Feng Xing tertawa dan meninggalkan ruang bawah tanah. Saat ini, banyak apoteker di penjara bawah tanah mulai menuduh Su Tianzuo. Bao Longxing adalah orang yang paling banyak melontarkan tuduhan. Dia sudah menjadi tahanan, jadi tidak perlu mendukung Su Tianzuo. Dengan otak seperti milikmu, bagaimana kamu bisa menjadi presiden? Dan kamu bahkan menegosiasikan kerjasama dengan Sekte Sanqing Surga. Mati, Bao Longxing berkata dengan marah kepada Su Tianzuo. Ya, itu semua karena kamu. Kamu adalah seorang apoteker yang baik yang bukan presiden asosiasi kedokteran, dan kamu masih ingin mendominasi seluruh surga dan dunia manusia. Kamu pikir kamu ini siapa? Selesai, itu semua tanggung jawabmu. Kamu ingin mengambil tanggung jawab. Saya sangat marah, saudara-saudara, pukul Su Tianzuo ini. Begitu seseorang menyarankannya, banyak orang segera merespons dan mulai menyerang Su Tianzuo.